Padahal dia adalah satu-satunya pahlawan yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Tapi dia malah hidup santai bersama Ratu Iblis. Mereka bahkan berencana memiliki anak terkuat untuk menguasai dunia. Dan pedang suci yang menjadi perlengkapan standar seorang pahlawan bahkan diambil dan digunakan sebagai kayu bakar. Sebagai sistem, dia langsung hancur karena tindakan aneh ini. Ternyata dia adalah Raja Iblis yang menguasai dunia ini. Tapi dia tidak membantai manusia seperti Raja Iblis lainnya. Dia tidak hanya hidup berdampingan secara damai dengan manusia, tapi juga menciptakan dunia yang harmonis tanpa diskriminasi ras. Bahkan mereka yang pernah bersumpah untuk melawannya, sekarang menjadi pendukung setianya. Hingga suatu hari, pendeta besar manusia melihat masa depan dan membuat ramalan. Ketika pahlawan legendaris mencabut pedangnya, itulah akhir dari kekuasaan iblis. Berita itu menyebar, dan orang-orang di seluruh benua secara sukarela membentuk aliansi anti-pahlawan. Jadi, selama 15 tahun berikutnya, Ratu Iblis mencari jejak pahlawan untuk membunuhnya. Dia bahkan mengerahkan semua kekuatan yang bisa digerakkan untuk mencari pahlawan itu. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada sedikit pun informasi tentang pahlawan itu. Dan hari ini, Raja Iblis yang tak tahan lagi akhirnya melangkah ke platform tempat pedang suci tertancap. Pahlawan rendahan, aku telah menguasai semua sihir di benua pahlawan. Aku hanya menunggunya datang menantangku. Akulah Raja dunia ini. Jika kau tidak mau menemuiku, maka aku yang akan mencarimu. Seketika, kekuatan tak terbatas mengalir keluar dari pedang suci. Di hadapan kekuatan dahsyat ini, Raja Iblis tidak gentar. Sebaliknya, dia memancarkan kekuatan yang lebih besar daripada pedang suci. Detik berikutnya, pedang suci yang konon hanya bisa dicabut oleh pahlawan, dicabut oleh Raja Iblis. Ekspresi Raja Iblis dingin. Siapa bilang hanya pahlawan kebenaran yang bisa mencabutnya? Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Berbagai gambar muncul di benaknya. Dalam sekejap, dia melihat lokasi pahlawan itu. Dia tersenyum sinis. Jadi kau bersembunyi di sini. Kau tahu bagaimana aku hidup selama 15 tahun ini? Sambil berkata begitu, dia menggunakan sihir hitam untuk teleportasi paksa. Saat itu, di desa pemula, benar sekali, aku adalah pahlawan legendaris. Tapi berbeda dengan pahlawan lainnya, aku menikmati kehidupan pedesaan yang damai, jauh dari konflik. Namaku Lepin, hanya seorang pekerja kantoran biasa. Satu-satunya hobiku adalah bermain TikTok dalam perjalanan ke kantor untuk menghabiskan waktu. Saat aku menghela nafas, berharap bisa hidup seperti ini selamanya. Detik berikutnya, entah bagaimana, aku malah bertransmigrasi ke dunia ini. Bahkan pegangan kereta bawah tanah ikut terbawa. Berbeda dengan rasa gugup saat pertama kali tiba di dunia lain. Dengan bantuan sistem, aku perlahan mempelajari keterampilan bertahan hidup. Tapi saat sistem akan mengakhiri tutorial pemula, aku menolak untuk meninggalkan desa pemula. Bukankah ini sudah cukup bagus? Setelah meninggalkan desa pemula, kau akan bertemu orang lain di dunia ini. Kau bisa berguru pada mereka untuk mempelajari berbagai keterampilan. Menjadi pahlawan legendaris dan mengalahkan Raja Iblis. Menyelamatkan dunia. Sayangnya, aku yang bermimpi menjadi pemalas hanya ingin bersantai. Aku tidak ingin bertarung sama sekali. Tentu saja, yang terpenting adalah ada penghalang waktu khusus di sini. Itu membuat desa pemula benar-benar tersembunyi dari dunia luar. Di sini, aku bisa melakukan lebih banyak hal yang kusuka. Setiap hari, selain bertani, yaitu dengan menukarkan poin sistem untuk berbagai item untuk menempa furnitur. Sampai 15 tahun berlalu. Dan kemudian menghilang. Tapi aku tidak panik sama sekali. Lagi pula, sistem ini tidak berguna, dan terus-menerus membujukku untuk mati di luar. Namun, saat itu juga, tiba-tiba ada petir dan guntur di langit. Sebuah kekuatan yang menakutkan muncul. Raja Iblis muncul di hadapanku tanpa aku sadari. Akhirnya aku menemukanmu, pahlawan legendaris, pahlawan benar. Aku sama sekali tidak melihatnya. Aku hanya tahu akan hujan dan bergegas kembali untuk mengambil pakaian dan ikan kecil kering yang dijemur. Raja Iblis terdiam melihat pemandangan ini. Aku akhirnya berhasil mengambil pakaian dan ikan kecil kering dan menghela nafas lega. Namun saat itu, anjing peliharaan elektronikku menggonggong, memperingatkanku akan bahaya. Tapi aku tidak mengerti bahasa anjing. Aku hanya berpikir dia ingin bermain denganku. Tiba-tiba, aku mendengar suara seorang wanita di telingaku. Apakah kau pahlawannya? Kau tidak terlihat seperti itu. Lalu perlahan mengumpulkan energi di ujung jarinya. Karena kau sudah di sini, lebih baik kita verifikasi dulu. Sebelum aku bisa menjelaskan, seberkas cahaya keemasan menyerangku di saat berikutnya. Aku sangat ketakutan hingga menjatuhkan ikan kering di tanganku. Namun, setelah cahaya keemasan itu berputar di sekitarku, pedang suci itu secara otomatis jatuh ke tanganku. Ini, pedang suci, lalu aku panik dan mencoba membuangnya. Tapi aku tidak bisa membuangnya. Apa yang terjadi? Orang ini bahkan tidak sebanding dengan prajurit biasa tingkat terendah. Bagaimana dia bisa mendapatkan pengakuan pedang suci? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Lalu dia membaca mantra. Akulah Raja Iblis terkuat saat ini. Hari ini aku akan melenyapkanmu sepenuhnya. Setelah mantranya selesai,
Formasi sihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit. Dan setiap formasi sihir memanggil meteorit raksasa. Aku langsung tercengang melihat pemandangan ini. Aku hanya bertani dengan jujur. Bagaimana aku bisa memprovokasi Raja Iblis? Tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan sistem sebelum menghilang. Namun, semua tindakanku yang tidak biasa ini terlihat seperti provokasi di mata Raja Iblis. Kurang ajar, kau sombong sekali. Lalu dia menjentikkan jarinya. Meteorit raksasa yang tak terhitung jumlahnya menghantam rumahku. Tepat ketika meteorit akan menghantam, anjing sihir itu maju berperang. Perhitungan selesai. Memulai mode pertempuran. Dia langsung memanggil senjata panas yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika meteorit akan tiba, rudal yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan dan bertabrakan dengan meteorit di langit. Dia sedikit terkejut. Jadi, kau mengandalkan alat sihir tingkat tinggi yang telah membangunkan kesadarannya. Tapi di hadapanku, semuanya kelas rendah. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan sihir yang cukup untuk menghancurkan dunia. Tapi di saat berikutnya, Wang Chai menembakkan seberkas cahaya hitam dari mulutnya. Lubang hitam kuantum yang mengerikan terbentuk tepat di tengah lingkaran sihir. Sedetik kemudian, lingkaran sihir itu langsung tertelan. Langit biru seketika kembali seperti semula. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Raja Iblis langsung tertegun. Bagaimana mungkin, sihir pemusnah duniaku dipatahkan dengan mudah olehnya? Apa yang sebenarnya dia lakukan di sana? Tanpa sepengetahuannya, aku sedang berbaring di tempat tidur, menunggu ajal. Lalu dia perlahan turun, menatap anjingku, Wang Chai, dengan linglung. Terakhir, dia tertawa getir. Tak disangka, akhirnya akulah yang diremehkan. Lalu dia mengepalkan tinjunya dan melebarkan sayapnya. Jangan terlalu sombong, sampai saat ini semua hanya kurang dari 30% kekuatanku. Seketika, kekuatan yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Dan inilah wujud akhir Raja Iblis. Selanjutnya, dia kembali menyerang Wang Chai-ku. Lalu terdengar suara benturan keras. Namun, saat itu aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Aku masih tidur. Saat aku terbangun dengan linglung, kupikir aku sudah mati. Tetapi ternyata aku masih di rumahku sendiri. Lalu aku membuka pintu dengan gemetar. Raja Iblis itu tidak mungkin masih menungguku di luar, kan? Asap pun menghilang, dan sesosok muncul. Raja Iblis mencengkeram anjing mekanikku dengan satu tangan. Saat melihatku keluar, dia melemparkan Wang Chai begitu saja. Maafkan aku telah menghancurkan mainan kebanggaanmu. Melihat ini, aku langsung terkejut. Dengan suara gemetar aku berkata, bisakah kita duduk dan bicara baik-baik? Tetapi sedetik kemudian, dia tiba-tiba terhuyung-huyung. Lalu dia jatuh pingsan. Melihat ini, aku segera membantunya. Kau baik-baik saja? Dan pada saat itu, baju zirah sihirnya perlahan menghilang. Pakaian di tubuhnya pun semakin tipis. Aku langsung mimisan. Jangan lihat. Meskipun dia ingin membunuhku, sebagai pemuda abad ke-21 yang baik, ku tetap membawanya ke kamarku. Tiba-tiba Raja Iblis membuka matanya. Dia merasakan tangannya terikat di belakang punggungnya. Tak disangka, aku, Raja Iblis terkuat, bisa kalah dengan cara seperti ini. Memenjarakanku, apa orang ini punya fetish aneh? Aku harus segera pergi dari sini. Lalu dia mulai mengumpulkan sihir di tangannya. Dia mencoba melepaskan ikatannya, tetapi tidak berhasil. Raja Iblis merasa sedih. Ini lagi-lagi artefak sihir legendaris yang belum pernah kulihat. Dia menatap kosong ke depan. Kekuatan apa lagi yang disembunyikan orang ini? Saat dia sedang melamun, aku masuk sambil membawa makanan. Menirukan. Melihat ini, aku merasa Raja Iblis sangat menakutkan. Lalu aku bertanya dengan hati-hati sambil membawa makanan. Bisakah kita bicara baik-baik? Tadi aku mengikatmu hanya untuk berjaga-jaga. Jika kau keberatan, aku bisa melepaskanmu. Kurasa ada kesalahpahaman di antara kita. Tetapi kata-kataku terdengar seperti provokasi di telinganya. Jika kau masih ingin hidup, penuhilah permintaanku tanpa syarat. Raja Iblis terkejut. Beraninya dia mengancamku. Tak lama kemudian, aku melepaskan ikatannya. Memikirkan tindakan baikku ini, dia pasti tidak akan langsung menyerangku. Dan Raja Iblis wanita itu juga takut dengan kekuatanku. Jadi dia tidak berani gegabah. Saat itu, aku berbalik dan mengambil Wang Chai yang sudah hancur. Wang Chai, kenapa kau jadi seperti ini? Apakah benda ini alat sihirmu yang terkuat? Aku tersenyum. Bisa dibilang begitu. Wang Chai adalah mainan kecil yang aku kembangkan 2 tahun terakhir. Mendengar ini, Raja Iblis tiba-tiba mendapat ide. Sebagai pahlawan, kau terlalu ceroboh. Setelah tanganku bebas, aku bisa menggunakan sihir jurang untuk memulihkan sihirku. Dan setelah kehilangan perlindungan alat sihirmu yang terkuat, apa yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Tapi saat dia melepaskan sihir penghancur untuk membunuhku, detik berikutnya, apa yang muncul di depannya membuatnya langsung terdiam. Karena aku punya satu dinding penuh Wang Chai seperti ini. Ternyata mesin Wang Chai ku ini, selama kartu memori intinya tidak rusak, bisa diganti tanpa batas.
Lalu aku mengambil satu dan memasukkan kartu memorinya. Melihat Wang Cai hidup kembali, aku merasa sedikit tidak berdaya. Lumayan menyenangkan untuk menemaniku. Jadi aku biasanya hanya mengaktifkan satu di rumah. Tapi siapa sangka, pemandangan ini di matanya malah tampak lebih mengerikan. Raja Iblis langsung ketakutan dan berlutut di tempat tidur. Salah paham, tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba dia tertarik lagi oleh aroma yang aneh. Aku buru-buru menjelaskan, aku melihatmu pingsan. Jadi aku membuatkanmu sedikit makanan untuk menghangatkan tubuhmu. Melihat sepiring pangsit dan bubur daging di atas meja, meskipun telah mencapai ranah transenden dan tidak perlu makan, perut Raja Iblis saat ini keroncongan. Dia tanpa sadar mengambil sepotong pangsit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi setelah menggigitnya, dia terdiam cukup lama. Aku diam-diam merasa tegang. Meskipun ini hanya makanan biasa, aku percaya diri dengan masakanku. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang Raja Iblis. Namun, yang tidak aku sangka adalah, dalam waktu singkat, Raja Iblis telah menghabiskan semua pangsitnya. Raja Iblis merasa setiap gigitannya, jus dagingnya meledak di mulutnya seperti kembang api. Dan setiap pangsit mengandung energi sihir dengan konsentrasi yang sangat tinggi, membuatnya ketagihan. Saat dia menelan yang terakhir, tubuh Raja Iblis tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Seluruh tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan tak terbendung yang tiba-tiba meledak. Panas ini hampir membuat Raja Iblis basah kuyup. Dia bertanya dengan gemetar, apa yang kau masukkan ke dalamnya? Aku panik. Selesai sudah. Aku memasaknya sesuai seleraku. Jadi Raja Iblis tidak bisa makan cabai? Dia memang punya niat buruk. Dia hanya ingin menjadikan aku bahan penelitian. Lalu aku buru-buru merekomendasikan bubur daging telur pitan kepadanya. Menyegarkan dan mengurangi panas. Cepat makan. Raja Iblis berpikir dalam hati. Memberi racun di satu sisi dan penawarnya di sisi lain. Benar-benar mempermainkanku, tapi panas di hatinya membuatnya tetap makan. Namun, saat masuk ke mulutnya, dia terkejut. Kekuatan yang nyaman dan hangat langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan yang tenang itu membuatnya merasa menguasai dunia. Raja Iblis dan pahlawan, semuanya tidak ada hubungannya dengannya. Begitu kecil, melepaskan segalanya, merasa nyaman dan bebas. Dirinya ternyata begitu kecil. Tanpa disangka, ketika dia bangun lagi, dia langsung menembus level Raja Iblis bintang 3. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa menembus level hanya dengan stimulasi 2 makanan ekstrim. Kekuatannya meningkat lagi, tapi dia masih berpura-pura tenang. Jangan berpura-pura, apa maumu? Aku hanya ingin kita meneliti bersama. Apakah Raja Iblis dan pahlawan bisa hidup berdampingan? Tapi dia malah mengira aku ingin menjadikannya objek penelitian, agar dia menjadi lebih kuat dan mengalahkanku. Melihatnya tertegun lagi, aku segera bertanya, enak, kalau enak, aku akan terus memasakkanmu dan melayanimu. Tapi Raja Iblis malah menghela nafas. Lupakan saja, saat aku bingung dan siap mati, Raja Iblis malah langsung melompat ke tempat tidur. Aku bisa menyetujui syaratmu, tapi camkan ini, aku bukannya takut padamu, tapi demi mengejar puncak kekuatan. Dan jangan kira aku akan merendahkan diri hanya karena tinggal di sini. Harkat dan martabatku tidak boleh diinjak-injak. Kalau tidak, meskipun harus mengorbankan segalanya, aku akan menghancurkanmu. Meskipun aku bingung, aku segera menenangkannya agar tidak emosi. Kita coba saja dulu. Begitulah. Aku dan dia terus berdebat sampai larut malam. Begitulah. Aku dan Raja Iblis menjalani kehidupan menebang kayu dan memasak selama setahun. Tapi aku semakin khawatir. Sejak Raja Iblis menerobos dan merusak pelindung desa pemula, waktu di sini berangsur-angsur sinkron dengan dunia luar. Yang lebih penting, desa pemula yang kehilangan pelindungnya, benar-benar kehilangan kemampuan penyembunyiannya dan terekspos ke dunia luar. Dan monster yang sering muncul di sini sepertinya juga tidak biasa. Untungnya, karena Raja Iblis ada di sini, mereka tidak berani mendekat. Jika dia pergi, itu berarti aku mungkin akan mati. Saat aku melamun, Raja Iblis memanggilku untuk memasak. Saat itu Raja Iblis sedang malas-malasan makan keripik kentang sambil menonton TV. Rekaman ini sudah bosan ku tonton. Tidak bisakah kau minta yang baru dari sistemmu itu? Aku datang membawa sup. Sistemnya sudah lama hilang. Ayo makan. Raja Iblis bahkan malas berjalan 2,5 meter. Dia langsung menumbuhkan sayap kecil dan terbang ke arahku. Racun apa keripik kentang yang kau berikan padaku ini? Rasanya semakin ku makan, aku semakin malas. Aku segera menjelaskan, keripik kentang itu tinggi kalori. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan penumpukan lemak. Mendengar kata lemak, Raja Iblis melihat ke bawah ke perutnya yang buncit. Lalu menjentikkan jarinya. Lemaknya menghilang dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, dia kembali menjadi Raja Iblis yang mempesona banyak bawahannya. Aku melihat semua ini dan terkagum-kagum. Sihir bisa digunakan seperti itu? Dia lalu menatapku dengan tatapan pamer. Trik lainmu telah kugagalkan. Bagaimana? Kecewa, kan? Lalu dia mulai makan dengan lahap seperti biasa. Aku menyuruhnya makan pelan-pelan.
Raja Iblis kembali berimajinasi. Apakah aku sekarang? Apa dia masih menganggapku lemah dan bisa dipermainkan? Dia marah dan hendak mencabik-cabikku. Tapi sedetik kemudian, aku berbalik dan mengambil kue keju dari kulkas. Melihat ini, mata Raja Iblis langsung berbinar. Dia melompat kegirangan seperti anak kecil yang mendapat permen. Aku sedikit lega, meskipun dia Raja Iblis. Untungnya dia tidak sulit diladeni. Selama diberi makan, dia akan tenang. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria tua berlari sambil menarik seorang gadis. Dan yang mengejar mereka adalah para iblis. Sepertinya mereka musuh bebuyutan. Saat itu juga, salah satu iblis di belakang mereka tiba-tiba melepaskan jurus robekan ruang. Kekuatan besar itu langsung merobek ruang di belakang pria tua itu. Serangan mendadak itu membuat pria tua tidak sempat menghindar. Hanya dalam sekejap, terbentuklah beberapa bentuk aneh yang menjebak mereka berdua. Mereka berada dalam situasi hidup dan mati. Pria tua itu mengangkat pedang raksasanya, siap bertarung mati-matian. Dengan wajah serius, dia menyuruh putrinya untuk lari. Dia akan tinggal dan menahan mereka. Meskipun penuh luka, gadis itu tidak ingin meninggalkan ayahnya dan hidup sendirian. Saat mereka berpamitan, sebuah bola api hitam raksasa terbentuk di tangan pria berjubah hitam. Bola api itu sudah siap dilepaskan. Tekanan yang luar biasa membuat mereka kehilangan semua kesempatan untuk melarikan diri. Mereka harus bertarung cepat dan menggunakan jurus terkuat. Hanya itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Detik berikutnya, sebuah energi pedang keemasan yang dahsyat menembus energi hitam, dan membelah bola api beserta pria berjubah hitam menjadi dua. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi api biru, dan jatuh dari langit, menghilang. Melihat ini, rekan lainnya melambaikan tangannya, dan dengan cepat menyerap tubuh rekannya. Beberapa saat kemudian, dua kepala tumbuh darinya, dan dia mengeluarkan jeritan aneh yang tak terlukiskan. Pemandangan menjijikkan ini membuat gadis itu muak. Lalu dia menembakkannya dengan panah tembus awan. Tapi anehnya, pedang sihir itu menembus monster berjubah hitam, tanpa menyebabkan kerusakan sedikitpun. Kau tidak bisa melawan Rasul Guild Kegelapan. Pergi sekarang. Selagi aku masih bisa menahan mereka, tapi lawan mereka jelas tidak memberi mereka kesempatan. Monster itu merangkak di tanah, memeluk lengannya, otot-ototnya menegang. Lalu, asteris bam asteris, dia menerjang pria tua itu. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan pria tua itu. Pria tua itu menempatkan pedang raksasanya di depannya untuk menangkis. Tetapi dia langsung terpental puluhan meter oleh pukulan monster itu. Dia menghancurkan batu besar di kejauhan sebelum akhirnya berhenti. Kekuatan besar itu langsung mematahkan semua tulang di tubuh pria tua itu. Dia memuntahkan darah. Lihat ini, gadis itu berteriak sedih. Ayah. Tetapi sebagai seorang ayah, pada saat-saat terakhirnya, dia tetap menyuruh putrinya untuk lari. Namun, yang membuat mereka semakin putus asa, pria berjubah hitam lainnya terbang dari kejauhan. Dia bergabung lagi. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi monster besar dan buruk rupa dengan 3 kepala. Monster itu, saat itu, gadis itu sudah sampai di sisi ayahnya. Dia memohon agar ayahnya dilepaskan. Dia bersedia ikut dengan mereka. Tapi monster itu sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pupil gadis itu menyusut, pasrah menunggu kematian. Monster itu mengayunkan tangannya yang besar. Sihir berkumpul, siap untuk menghabisi keduanya dalam satu serangan. Namun, detik berikutnya, 2 raksasa penjaga jatuh dari langit. Seketika, debu tak berujung berhamburan. Gadis itu dengan susah payah membuka matanya. Tapi dia melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Seekor Raja Mammoth setinggi ratusan meter muncul, menutupi langit, berkuasa di tempat ini. Dan monster sebelumnya, dihancurkan menjadi debu hanya dengan 1 jarinya. Di atas kepala Raja Mammoth, terlihat samar-samar sebuah gubuk kecil. Yang mengendalikan Raja Mammoth ternyata adalah seekor kodok kuning. Si kodok, berbicara dengan hormat ke gubuk kecil di atasnya. Kakak, bahaya sudah disingkirkan. Bagaimana kita menangani 2 orang tak berdosa yang tersisa? Saat itu, yang keluar dari gubuk kecil itu adalah Wang Chai. Ia perlahan berkata, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Bawa mereka ke Tuan. Tapi saat kami sedang bermesraan, Wang Chai muncul lagi, dan dia membawa 2 manusia lemah. Ini membuat Eliza sangat cemburu, karena salah satunya adalah seorang wanita muda yang cantik. Sejak Raja Iblis Eliza tinggal bersamaku, dia menghabiskan setiap hari mempelajari film dewasa. Pinggang rampingnya yang dulu, sekarang telah berubah menjadi perut buncit yang tak sedap dipandang. Saat ini, dia telah berubah menjadi seorang otaku super gemuk seberat 125 kg. Tapi aku harus mendapatkan perlindungannya. Kalau tidak, aku mungkin akan langsung diinjak-injak monster. Tak lama kemudian, aku menyajikan sup panas lagi. Makan siang sudah siap, tapi bahkan untuk jarak pendek dari sofa ke meja makan, dia terlalu malas untuk bergerak. Setelah mengatakan itu, dia memutar jarinya untuk memanggil sayapnya. Tapi sayap iblisnya yang dulu menutupi langit, sekarang telah berubah menjadi sayap kecil berukuran 2,5 cm. Untungnya, sayap tipis itu
masih bisa membawa tubuhnya yang gemuk. Namun, Raja Iblis malah menyalahkanku. Sayang, racun apa yang kau masukkan ke dalam keripik kentangku? Itu membuatku semakin malas memakannya. Ini jelas menyamarkanku dengan makanan lezat untuk membuatku jatuh. Kau ingin aku jatuh? Mendengar ini, aku dengan sabar menjelaskan padanya. Keripik kentang itu tinggi kalori. Makan terlalu banyak akan menumpuk lemak. Dan secara alami akan membuatmu malas. Mendengar itu, dia melihat perutnya yang buncit. Tapi sedetik kemudian, dia menggunakan sihir abis untuk melayang di udara. Tak lama kemudian, perutnya yang buncit tadi, kembali ke bentuk tubuhnya yang seperti iblis. Bahkan payudaranya yang besar menjadi semakin berisi. Melihat ini, aku tercengang. Luar biasa, sihir bisa digunakan seperti itu. Raja Iblis memandangi makan siang yang lezat di depannya. Air mata kegembiraan kembali mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian dia melahap makanannya lagi. Aku tidak terkejut dengan ini. Jika tidak cukup, aku akan membuatkan lagi. Tidak masalah makan lebih banyak. Tapi Raja Iblis yang imajinatif menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Kau masih terlalu lemah sekarang. Aku akan menggemukkanmu seperti babi besar sebelum membunuhmu. Memikirkan hal itu, Raja Iblis ini kembali murka. Selama setahun ini, kau benar-benar memperlakukanku seperti babi. Dan kekuatanku telah meningkat puluhan kali lipat. Sekarang aku seharusnya cukup kuat untuk menantangmu, kan? Namun, aku hanya dengan tenang mengeluarkan puding kesukaannya. Seketika, mata Eliza berbinar kembali. Kembali menjadi sosok yang polos dan menggemaskan. Aku pun menghela nafas lega. Selama makanannya tersedia, dia akan tenang. Jadi, dia tidak terlalu sulit diurus. Sementara itu, di luar desa pemula, seorang pria tua dan seorang wanita melarikan diri dengan panik. Di atas mereka, terdapat 3 sosok samar-samar. Jika dia mati, ternyata mereka adalah 3 penyihir bertopeng berjubah ungu. Tiba-tiba, beberapa retakan muncul di udara dan menuju ke arah pria tua itu. Retakan itu langsung meledak dan menyebar. Mengepung mereka berdua, pria tua itu mengangkat pedang besarnya, lalu menyuruh putrinya untuk segera melarikan diri. Dengan mata berkaca-kaca, wanita itu hendak mengatakan sesuatu. Tetapi para penyihir tidak ingin melihat momen haru ayah dan anak itu. Mereka langsung mengumpulkan api hantu yang mengerikan. Pria itu pun berteriak, harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat dan menggunakan jurus terkuatnya. Seberkas cahaya keemasan, tebasan pahlawan, meluncur menuju penyihir api hantu. Sekali tebas, penyihir api hantu itu terbelah 2. Melihat penyihir api hantu yang jatuh, rekannya mengangkat tangan dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Seketika, kepala penyihir itu muncul dari lehernya. Wanita itu mengangkat busur dan panahnya. 2 energi hijau melesat ke arah penyihir lainnya. Namun, penyihir itu hanya mendengus. Dan dengan mudah menangkis kedua energi itu. Dia menumpukan kedua tangannya di tanah. Lalu meluncurkan dirinya ke atas. Dalam sekejap, dia berada di depan pria tua itu. Dan meninjunya keras ke awan. Pria itu terlempar ratusan meter dan mendarat di bukit. Seteguk darah pun menyembur keluar. Wanita itu menangis dan memanggil ayahnya. Penyihir lainnya terbang ke arah mereka berdua. Dan perlahan menyerap mereka ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, sesosok roh jahat setinggi 8 meter. Dengan 3 kepala muncul di hadapan mereka. Wanita itu menatap kosong. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Roh jahat itu meraung ke arah mereka. Sudut mulutnya yang menggeliat tampak menjijikkan. Kemudian, kedua tangannya menciptakan 2 bola api biru. Dan menyerang mereka. Namun, sebuah ledakan besar mengguncang bumi. Debu tebal pun menyelimuti ayah dan anak itu. Wanita itu mengintip dengan hati-hati melalui debu. Tetapi pemandangan selanjutnya membuatnya tercengang. Karena di depannya, terlihat seekor mamut raksasa sebesar gunung. Roh jahat yang sebelumnya ada di depan mereka, kini telah terinjak menjadi hantu. Di atas kepala mamut itu, terdapat sebuah bangunan kecil bertingkat 3. Di dalam bangunan itu, ada seorang petapa kodok, yang mengendalikan mamut tersebut. Namun, di atas kepala petapa itu, masih ada sebuah gubuk kecil. Di depan gubuk itu, seseorang berdiri tegak. Jika dia mati, ternyata itu adalah peliharaanku, Wang Chai. Entah berapa lama kemudian, wanita itu terbangun dari mimpinya. Ia tiba-tiba berada di sebuah ruangan. Suasana hening. Ia tiba-tiba teringat ayahnya yang terluka parah. Jika tidak segera diobati, nyawanya mungkin melayang. Ia segera berlari keluar. Ayah, bertahanlah. Namun, saat ia membuka pintu dan melihat keluar, ia tercengang dengan pemandangan di depannya. Karena saat itu, ayahnya sedang memamerkan otot-ototnya, dan di sampingnya ada 2 orang asing. Aku menatap pria itu dengan penuh semangat. Apakah ini prajurit dari luar? Hebat sekali. Melihatku begitu gembira, Wang Chai berputar-putar di sekitarku dengan riang. Namun, tiba-tiba ia ditendang oleh Raja Iblis sejauh 2,5 meter. Lalu, Raja Iblis memarahi Wang Chai.